Shalom. Shalom. Saudara yang ada di rumah dan dimanapun yang mengikuti ibadah di kanal YouTube ini, saya kira bolehlah saudara berjabat tangan kanan kiri muka belakang di rumah masing-masing dan katakan damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, dari bahasa Yunani, kalau saudara melihat perjanjian baru Kisah Rasul pasal 2, itu dari kata Pentekosta. Pentekosta ini bentuk feminim dari Pentakosta yang berarti ke-50 atau bilangan ke-50, yang kemudian diidentikan dengan hari ke-50. Sebenarnya hari raya Pentakosta itu bukan hari raya orang Kristen. Sekarang saja nanti baru kemudian di kemudian hari setelah pencurahan Roh Kudus, gereja mengadopsi kata Pentakosta itu dan mengidentikannya dengan hari raya ketuangan Roh Kudus. Padahal Pentakosta tidak ada hubungan dengan ketuangan Roh Kudus. Lalu hubungannya bagaimana? Saya mau berkisah sedikit dengan Bapak Ibu. Kata Pentakosta ini diadopsi dari bahasa Perjanjian Lama. Kalau saudara nanti lihat di buku kitab Imamat itu ada tulisan sebutan dengan hari raya syukur panen. Itu disebut dengan istilah Hak Shavuot. Hak Shavuot itu berarti sama, hari ke-50, tapi memiliki makna sebagai hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini disebut dengan hari raya syukur panen, yaitu semua orang datang ke bait Allah untuk menyerahkan hasil panen perdana mereka. Di satu musim diserahkan hasil panen perdana itu kepada Allah. Makanya tadi kalau dengar lagu pembukaan, kan hari ke-70 itu, hari ke-50, hari Pentakosta, hari syukur panen. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Hak Shavuot ini atau hari raya 7 minggu atau hari raya syukur panen ini itu berdekatan dengan dua hari raya yang lain, sehingga ada 3 hari raya besar orang Israel pada waktu itu. Catatannya begini Bapak Ibu, hanya ada 3 hari raya besar di mana orang kudus wajib hukumnya berbondong-bondong ke Yerusalem dan memenuhi kota Yerusalem dan bait Allah itu dengan kumpulan orang. Jadi cuma 3 hari raya. 3 hari raya itu adalah hari raya yang pertama itu Pesah, atau biasa kita sebut dengan Pesak, atau biasa kita sebut dengan Paskah, tanggal 15 bulan Nisan. Itu hari raya pertama. Hari raya kedua adalah hari raya Pentakosta tadi, atau Hak Shavuot, hari raya 7 minggu, hari raya syukur panen. Yang ketiga itu hari raya Sukot, atau hari raya Pondok Daun, atau biasa disebut dengan hari raya Tabernakel. Jadi di 3 hari raya ini kudu hukumnya, wajib hukumnya, mereka harus berkumpul di pusat kota Yerusalem dan berada di bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang, apa hubungannya Pentakosta, hari ke-50, hari syukur panen itu, hari 7 minggu itu, dengan hari pencurahan Roh Kudus? Apa hubungannya? Begini Bapak Ibu, di saat orang lagi ramai, nanti buka Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal 2 itu tentang hari Pentakosta. Di saat orang sedang ramai untuk merayakan Hak Shavuot itu, atau hari raya syukur panen, atau hari raya 7 minggu itu, kan orang-orang banyak itu. Tiba-tiba di satu rumah itu, di lantai 2 tempat mereka bersembunyi, tiba-tiba angin kencang terjadi. Kan kalau baca di Kisah Rasul begitu kan, bunyi gemuruh, kencang banget, dan pung, ada ledakan yang dahsyat. Lalu tiba-tiba muncullah lidah-lidah api di tiap kepala, bertepatan dengan hari raya 7 minggu, bertepatan dengan hari raya syukur panen, bertepatan dengan hari raya 50. Akhirnya hari raya syukur panen ini oleh gereja disebut Pentakosta ini bukan lagi hari raya syukur panen, tapi hari raya ketuangan Roh Kudus, hari raya pencurahan Roh Kudus. Makanya sekarang kalau orang bicara dengan Pentakosta, orang bilang, oh hari raya pencurahan Roh Kudus. Aslinya tidak, hanya bertepatan pencurahan Roh Kudus itu dengan kumpulan orang yang banyak saat merayakan hari raya 7 minggu. Saya kira demikian Bapak Ibu catatan pertama mengawali khotbah ini. Nah sekarang silakan bayangkan bahwa ketika Pentakosta terjadi dalam pengertian Roh Kudus dicurahkan, itu orangnya banyak sekali. Lalu Petrus mulai berkhotbah.
Dan ketika dia mulai berkhotbah, orang bilang dia mabuk. Mengapa mabuk? Karena dia berbicara dengan berbagai bahasa yang luar biasa, yaitu bahasa-bahasa yang sangat dimengerti. Tahun lalu saya sudah menjelaskan, pencurahan Roh Kudus membuat para rasul termasuk Petrus mampu berbicara dengan bahasa-bahasa lain tapi yang dapat dimengerti. Berbeda dengan glosolali. Di 1 Korintus pasal 12 ada karunia berbahasa roh, glosolali, itu bahasa yang tidak dapat dimengerti karena bahasanya merafal sesuatu yang nggak bisa dipahami oleh orang banyak, tapi sangat dipahami oleh Allah karena Tuhan yang kasihkan karunia itu. Tapi saya tidak mau ke situ. Lalu kemudian Petrus berkhotbah di depan mahkamah agama. Tolong lihat Kisah Rasul pasal 2. Apa hubungannya Yoel dengan Kisah Rasul? Sengaja harus dibawa kepada Bapak Ibu. Pasal 2 ayat 17. Ketika Petrus mulai berkhotbah karena dia penuh dengan Roh Kudus, khotbah perdana itu dia mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang dibaca tadi. Begitu. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus GPIB baca Yoel pasal 2? Karena Yoel pasal 2 dikutip langsung oleh Petrus ketika khotbah perdana tentang dia dapat pencurahan Roh Kudus. Dia khotbah perdana, dia kutip Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Itu Petrus ngomong itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 31 kalau tidak keliru. Itu dia mengutip langsung Yoel itu. Apa isi kutipan itu? Nah, mari kita periksa Bapak Ibu satu-satu. Mari kita lihat tentang bagaimanakah sesungguhnya peran Roh Kudus ketika sudah dicurahkan. Tolong lihat pasal 2 Yoel ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan, perhatikan, aku akan, belum toh? Belum, baru akan. Penggenapannya di mana? Di Kisah Para Rasul. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Pentakosta terjadi. Jadi aku akan digenapi di Kisah Rasul pasal 2. Menggunakan kata aku seakan mau berkata soal inisiatif Roh Kudus dicurahkan bukan karena permintaan para murid. Roh Kudus dicurahkan inisiatifnya Allah. Aku akan mencurahkan. Catatan kedua ini sangat penting, bahwa Roh Kudus dicurahkan atas inisiatif Allah. Dengan kata lain, pemberian Roh Kudus itu ada dalam rencana Allah. Bukan karena saudara yang minta, bukan. Bukan karena para rasul yang berdoa puasa dan dapat Roh Kudus, enggak. Karena memang itu akan dicurahkan, sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, saya tertarik mau mengajak saudara untuk melihat tentang siapa-siapakah yang dapat Roh Kudus itu. Roh Kudus curahkan sifatnya university, sifatnya sangat umum. Roh Kudus berkarya tidak pilih-pilih dan pilih-pilih orang. Ini bisa terlihat dari pembagian yang disampaikan di bacaan kita. Semua orang dapat. Dia bagi berdasarkan kategori usia 1, kategori gender 2, kategori status sosial 3. Umur itu anak-anak akan dapat. Tolong lihat di ayat yang ke 28 sampai 29. Anak-anak akan dapat, orang-orang tua akan dapat. Itu umur. Tapi soal gender, laki-laki dapat, perempuan dapat. Soal status sosial, dia bilang lagi, tuan dapat, hamba juga dapat. Saudara lihat bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu sifatnya umum dan menyeluruh karyanya. Tidak pilah dan pilih. Allah mencurahkan keseluruhan karya Kudus itu kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tidak pandang status sosial, tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang umur sekalipun. Roh Kudus dicurahkan seluruhnya kepada yang percaya kepadanya. Ini catatan saya yang ketiga. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga dan yang terakhir tidak dibacakan tadi. Lihat ayat 31 sampai 32. 30 sampai 32 tidak dibacakan tadi, tapi sedikit menginformasikan kepada saudara bahwa rupanya pencurahan Roh Kudus itu
disampaikan oleh Yoel berdasarkan zaman makin dekatnya hari Tuhan. Wow. Dan ketika bicara tentang hari Tuhan di ayat 30 sampai 32 sangat mengerikan di satu sisi, tapi juga berita keselamatan di sisi yang lain. Jadi ketika orang merayakan Pentakosta, orang juga harus ingat hari Tuhan semakin dekat. Karena peristiwa pencurahan Roh Kudus oleh Yoel ditempatkan pada kurun waktu dekatnya Tuhan datang, disebut dengan hari Tuhan atau Yom Yahweh, yang memberi dampak dua, yaitu mengerikan, mengagetkan, mengerikan bagi banyak orang, dan kedua menyelamatkan bagi yang percaya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya membawa firman Tuhan ini dan memaknai hari pencurahan Roh Kudus kita peringati di suasana yang tidak mudah saudara alami. Saya mau berbagi dengan saudara paling tidak ada dua catatan untuk saudara dan saya bawa pulang dalam kehidupan beriman kita. Tahun 2007 jika tidak salah ingat, nanti tolong buka-buka lagi berita, tolong ketik nama Selvin Bungge atau enggak Selvin mujizat kesembuhan atau apapun, tulis saja Selvin Bungge. Saudara akan menemukan apa yang disampaikan oleh Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Teruna-terunamu, anak-anakmu membuat mujizat. Itu terjadi di Poso, 120 km dari kota Poso ada desa Meko. Disitulah Selvin Bungge berada. Dan saya kira siapapun saudara yang seusia paling tidak dengan saya tahu berita ini, karena itu kejadian 2007 yang pasti sudah heboh kan. Di Poso itu heboh hanya dengan doa Bapa kami, itu pun tidak diucapkan dekat, dia di tenda. Wow, dan keajaiban terjadi. Tapi kemudian menjelang dia sudah akil balik, sudah tidak ada berita lagi. Yang saya mau katakan kepada saudara bahwa apapun yang dibuatkan Alkitab terjadi. Ini dikonfirmasi juga oleh Gereja Kristen Sulawesi Tengah ketika para pendeta pun ke sana. Wow, memang wow, gerakan Roh Kudus luar biasa melalui karunia penyembuhan oleh anak ini. Ini sesuatu yang besar. Anak kecil loh, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan. Anak kecil dipakai Tuhan. Orang yang tidak paham dipakai Allah luar biasa. Makanya saya mau katakan hal ini sangat penting kepada saudara. Jangan klaim Roh Kudus itu milik saya, milik gerejaku, milik kelompokku. Sebab pencurahan Roh Kudus diberikan secara universal kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jadi jangan kotakkan kuasa Roh Kudus ini. Bahkan kalau saudara baca di Yoel, seorang hamba pun dulos. Itu dulos, itu orang yang tidak punya harga di mata tuannya. Dalam status sosial dia paling bawah, kalau bisa dibilang di dalam tanah status sosialnya itu hina banget. Dia pun dapat karunia itu. Jadi saya mau katakan betapa karya Roh Kudus itu sangat universal. Maka saya mau katakan kepada Bapak Ibu, siapapun saudara yang sudah terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, engkau yang sudah dibaptis, percayalah. Ini syaratnya kan? Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Engkau pun telah menerima anugerah Roh Kudus. Persoalannya, apakah saudara dan saya membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara untuk karya keselamatan itu? Cara sederhana daripada berpikir tentang karunia-karunia yang besar, secara sederhana saya selalu beri contoh, bukan mengecilkan kuasa Roh Kudus, tapi saya selalu mengatakan Roh Kudus itu bagai bintang segi 5 yang Tuhan taruh di sini. Ketika engkau bikin salah, dia akan berputar, tarang. Aduh, rasa tidak nyaman. Ketika kau bikin salah, engkau bikin dosa, kalau tiba-tiba kau rasa tidak nyaman, hati-hati, Roh Kudus sedang bergerak untuk bawa engkau pulang lagi kepada Allah. Tapi semakin sering engkau berbuat dosa, semakin sering Roh Kudus mengingatkan dengan putaran itu. Semakin sering Roh Kudus putar, semakin banyak lukanya. Semakin banyak lukanya, sembuh kambuh, jadi kalat. Nah, kalat itu bahasa Indonesianya apa ya? Luka yang sembuh, kulit jadi tebal dan mati rasa. Ketika kau bikin dosa lagi, Roh Kudus putar, tapi sudah nggak terasa, dan engkau berpikir itu bukan dosa.
ketika engkau membiarkan dirimu dengan sengaja menjadi buta dan tuli terhadap karya Roh Kudus, bagi saya sayang banget. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, jangan pikir karunia-karunia yang besar, menyembuhkan orang sakit, wow, dahsyat. Enggak. Paling tidak, biarkanlah Roh Kudus berbicara, orang lain katakan beracara, menuntun saudara pada kebenaran, dan jangan berkata tidak pada bimbingan Roh Kudus itu. Membuat Bapak Ibu dan saya jauh dari dosa. Terakhir, yang kedua, di bagian yang tidak dibaca tadi, ayat 30, 31, dan 32. Tidak ada yang tahu kapan Yom Yahweh terjadi. Tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan terjadi. Injil Matius pasal 24 dan seterusnya, kalau saudara buka tentang khotbah tentang akhir zaman yang Tuhan Yesus sampaikan, ciri-cirinya adalah peperangan, sakit penyakit, bangsa melawan bangsa, penderitaan, kekisruan terjadi, banyak tanda. Yang peristiwa itu terjadi di sekitar pencurahan Roh Kudus zamannya. Maka tidak berlebihan jika saya mau katakan, jika hari ini saudara memperingati hari pencurahan Roh Kudus, saudara juga harus mengingatkan diri kepada pribadi maupun kepada orang lain tentang Yom Yahweh, tentang hari Tuhan, barang bicara tentang hal ekskatologis, tentang Dia akan datang kembali. Hari ini, ketika kita sedang merayakan hari pencurahan Roh Kudus, kita juga diingatkan bukan cuma soal berkarya dalam roh, tapi juga diingatkan berhati-hati, waktu Tuhan sudah dekat. Kapan? Saya nggak tahu. Bisa setelah amin khotbah ini, bisa. Bisa juga besok, kita nggak tahu. Bisa 10 tahun datang, saya nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi setiap kali merayakan Pentakosta, kita diingatkan tentang Yom Yahweh, tentang hari Tuhan yang semakin dekat. Efeknya apa? Semakin hari Tuhan mendekat, penderitaan dan berbagai hal yang tidak nyaman akan terjadi, yang barangkali saat ini sedang saudara alami. Tapi jangan hanya pandang tentang kesulitan, mendekati hari Tuhan, menurut Yoel juga berita keselamatan, bahwa mereka yang percaya pun diselamatkan. Maka di dua sisi ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, barangkali di tengah derita yang saudara alami saat ini, maknailah dengan kebenaran ini, mengingatkan saya dan keluargaku, mengingatkan pribadi lepas pribadi. Dunia ini semakin tua, hari Tuhan semakin dekat. Hingga kita berjaga-jaga. Di saat merayakan Pentakosta, kita mengingat tentang penderitaan, di kondisi yang tidak nyaman seperti COVID-19, memberi tanda cukup kuat tentang Yom Yahweh yang semakin dekat, yang kapan datang, kita tidak tahu. Maka seyogyanya, kita membaharui seluruh kehidupan kita sebagai tanda, menyiapkan diri pada kedatangan Tuhan, tapi juga sebagai bentuk simbol kesaksian kepada banyak orang, bahwa kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka hidupku selalu dibaharui dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Selamat menyaksikan Roh Kudus dalam diri Bapak Ibu sekalian, dengan hidup benar dan baik bagi kemuliaan Allah. Selamat Hari Raya Pentakosta, sambil mengingatkan hari Tuhan semakin dekat. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.